Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari tim LKTI, perwakilan dari SMA Negeri 4 Muara Tewe. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Syainal Fathia. Saya Lydia. Saya Indah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil produk kami yang Yoko. Inovasi perawatan ramah lingkungan yang diciptakan di sini ada biotos atau produk peralatan makan sekali pakai, yang bahan utamanya terbuat dari bahan gandum atau tepung jagung dan gelas dari agar-agar jelly. Sebelumnya, produk ini telah dibuat oleh tim mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta Prodi Sarjana 1 Bioteknologi dengan menggunakan tepung jagung atau bekatul. Namun, di sini kami mencoba menambahkan tepung kacang hijau yang bertujuan untuk meneliti apakah penambahan tepung kacang hijau akan terjadi perubahan pada struktur dan apakah lebih baik dari produk sebelumnya. Lanjut, peralatan makan ramah lingkungan atau biotos ini dibuat karena keprihatinan terhadap lingkungan yang telah tercemar oleh limbah sampah berupa gelas plastik serta kapi yang terbuat dari styrofoam, dan masih banyak lagi. Dengan adanya inovasi berupa biotos ini, diharapkan pencemaran lingkungan oleh limbah sampah ini dapat berkurang. Biotos menyediakan pilihan peralatan makan sekali pakai yang dapat mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan untuk membuat mangkok dan sendok biotos. Bahan-bahan pertama ada tepung jagung, gula, garam, minyak sayur, air, dan kacang hijau. Sedangkan alat-alatnya ada mangkok aluminium foil, kertas aluminium foil, gunting, sendok obat, alat pemotong adonan, rolling adonan, dan oven. Selanjutnya, cara pembuatan mangkok biotos. Pertama, siapkan tepung jagung utuh yang dicampur dengan tepung terigu sebagai pengikat adonan. Kemudian, tambahkan gula dan garam untuk memperkaya rasa, lalu diaduk. Sambil diaduk, campurkan minyak sayur sebagai pengembusi adonan dan tambahkan air secara perlahan pada adonan. Kemudian, adonan dibagi rata dan dipipihkan sampai menjadi lembaran. Selanjutnya, adonan dicetak ke mangkok yang berbahan aluminium foil. Terakhir, masukkan adonan yang sudah dicetak ke dalam oven. Selanjutnya, cara pembuatan sendok biotos. Setelah membuat mangkok, selanjutnya kita akan membuat sendok dengan menggunakan sisa adonan yang telah dibagi. Pertama, gunakan sendok obat sebagai cetakan, kemudian lapisi sendok dengan aluminium foil. Kemudian, cetak adonan pada bagian permukaan sendok, dan terakhir, adonan yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan selama 1 jam. Nah, ini adalah mangkok biotos yang kami buat. Selanjutnya, kami akan menguji daya ketahanannya dengan menggunakan air putih. Pertama-tama, kita tuangkan ke dalam mangkok, kemudian kita tunggu hasilnya. Selama mangkok tidak terdapat keretakan, maka tidak akan kebocoran. Ini adalah hasil uji coba selama 1 jam yang telah dikasih air. Ternyata mangkok biotos masih mampu tidak larut dengan air. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dan kegunaan mangkok dan sendok biotos. Selain bisa digunakan sebagai alat makan, biotos juga bisa dimakan. Rasanya seperti memakan sereal jagung dan teksturnya yang kering seperti memakan kerupuk. Biotos ini juga memiliki manfaat seperti mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan, serta mengurangi penggunaan alat makan yang berbahan plastik atau styrofoam. Selanjutnya, cara membuat gelas jelly. Bahan-bahan yang dibutuhkan seperti serbuk agar-agar, gula pasir, air putih, dan pewarna makanan. Sedangkan untuk alat-alatnya, kita bisa menggunakan mangkok, sendok, gelas, panci, cetakan gelas jelly, kompor, dan lemari es. Selanjutnya, cara pembuatan gelas jelly. Pertama, larutkan gula pasir dan serbuk agar-agar dengan air putih, lalu diaduk-aduk hingga semuanya larut dengan air. Kemudian, bahan yang sudah larut dimasak, dan untuk memasaknya tidak perlu terlalu lama, cukup dengan api yang sedang selama 15 menit. Lalu diaduk terus agar tidak menggumpal dan sampai mendidih.
Tahap selanjutnya, kita tuangkan pewarna makanan ke dalam larutan agar-agar tersebut, lalu diaduk. Setelah itu, tuangkan larutan agar-agar yang sudah diberi pewarna ke dalam cetakan gelas jeli yang berukuran 11 cm dengan volume 150 ml atau dengan ukuran yang diinginkan. Terakhir, diamkan beberapa saat agar suhunya mendekati suhu ruangan, lalu masukkan ke dalam lemari es. Setelah diuji cobakan, ternyata mangkok biotos mampu bertahan lama apalagi jika tidak terdapat adanya keretakan yang bisa membuat air meresap dan keluar melalui celah-celah kecil pada mangkok tersebut. Hal ini dikarenakan mangkok biotos tersebut memiliki suplus serat yang padat dan kuat. Selanjutnya, pada produk kedua, yakni gelas jelly, sama halnya dengan mangkok biotos, gelas jelly juga dapat bertahan lama selama 1 hari di ruangan terbuka. Gelas jelly juga bisa dimakan loh. Selanjutnya, kandungan dan manfaat serta kegunaan gelas jelly. Pertama, bahan-bahan untuk membuat gelas sangat ramah lingkungan juga bebas gluten dan gelatin. Jadi sangat cocok untuk yang sedang diet dan juga para vegetarian. Gelas ini juga bebas dari bahan-bahan pengawet. Kedua, kandungan serat yang tinggi pada gelas jelly juga sangat baik untuk membantu melancarkan pencernaan. Ketiga, gelas jelly yang berbahan dasar organik dan ramah lingkungan berbeda dengan gelas plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Keempat, gelas jelly yang tidak dikonsumsi dalam waktu 7 hari akan terurai dengan alam. Bahkan, gelas jelly yang terurai dapat menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah dan juga tanaman. Kelima, gelas jelly bisa digunakan pada acara-acara seperti ulang tahun untuk menggantikan gelas plastik. Kesimpulannya, dari penambahan tepung kacang hijau, maka hasil dari pengujian kami telah didapatkan data ketahanan produk bahwa mangkok biotos yang berbahan murni dari tepung jagung dengan penambahan tepung kacang hijau selisih waktu sekitar 30 menit, yang dimana sebelumnya 20-30 menit menjadi 1 jam. Kami harapkan dengan adanya inovasi produk ini dapat mengurangi polemik sampah dan bisa menambah peluang usaha yang berbasis cinta lingkungan. Jadi, sekian dari presentasi kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan katanya, kami mohon maaf. Sekian dari kami, IAIN terus maju. Mari! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.